Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-muallif rahimahullah taala Al-Imam Abu Syuja pada sesi sebelumnya telah menegaskan bahwa suatu pernikahan dalam Islam tidaklah sah kecuali bila dilangsungkan oleh seorang wali dan dihadiri minimal oleh 2 orang saksi. Kita akan lebih dalam dan lebih jauh mengetahui bagaimana dan seperti apa kriteria seorang yang sah atau boleh menjadi wali dan boleh menjadi saksi. Al-Imam Abu Syuja mengatakan, wa yaftaqirul wali wasyahidan. Dan seorang yang berstatus sebagai wali ataupun yang akan menjadi saksi itu harus memenuhi 6 kriteria. Ila sittati syara'id, memenuhi 6 kriteria. Dengan demikian, satu saja dari kriteria yang akan beliau sebutkan ini tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak bisa menjadi wali dan juga tidak bisa menjadi saksi dalam pernikahan. Alias dengan pendek kata, seseorang yang akan menjadi wali atau menjadi saksi itu adalah orang yang cakap secara hukum. Karena memang hubungan nikah atau akad pernikahan itu adalah suatu tindakan hukum yang akan menghasilkan konsekuensi hukum yang tidak ringan. Lelaki dengan wanita yang semula haram untuk berhubungan menjadi halal, kemudian akan dilanjutkan dengan adanya hubungan nasab, anak keturunan, waris mewarisi, kewajiban nafkah dan lain sebagainya. Tentu ini suatu hal yang besar, suatu yang berat, konsekuensi hukum yang berat. Karenanya orang yang akan melangsungkan akad ini betul-betul dipersyaratkan orang yang secara hukum memiliki kecakapan, alias dia memiliki kewenangan secara aturan syariat untuk melakukan tindakan ini, baik menjadi wali ataupun menjadi saksi. Karena walaupun menjadi saksi hanya duduk manis, mungkin Anda berpikir seperti itu, menyaksikan prosesi pernikahan dan seakan-akan tanggung jawab seorang saksi itu hanya sekedar tanda tangan saja dalam prosesi pernikahan. Tetapi ketahuilah, sejatinya saksi itu tidak sesimpel itu. Saksi juga memiliki tanggung jawab yang tidak kalah berat dibanding tanggung jawab seorang wali. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab untuk mengakui ataupun mendeklarasikan, sosialisasikan akan adanya hubungan pernikahan ini. Alias dia harus memproteksi kelangsungan hubungan nikah antara 2 orang ini, antara lelaki dan wanita ini. Ketika suatu saat nanti ada yang mempertanyakan, ada yang memperagukan, atau bahkan bisa jadi di antara mereka berdua yang menikah ini terjadi sengketa. Satu dari mereka misalnya mengingkari adanya ikatan pernikahan tersebut, maka tanggung jawab saksi untuk menegakkan persaksiannya, menegakkan persaksian dengan membenarkan pihak yang klaimnya benar sesuai dengan fakta dan mendustakan, mematahkan perkataan satu dari kedua pihak yang pernyataannya menyelisih fakta. Sehingga hubungan nasab antara ayah dengan anak itu adalah tanggung jawab saksi untuk menjadi alat bukti ketika suatu saat nanti dibutuhkan. Sehingga ini adalah suatu hal yang cukup berat tentunya. Karena itu kedua orang ini yang akan menjadi wali dan menjadi saksi harus memenuhi ke-6 kriteria yang akan disebutkan oleh al-muallif Al-Imam Abu Syuja. Yang itu intinya adalah kedua orang ini betul-betul memiliki kecakapan secara hukum syariat al-Islam. Ya, syarat pertama, keduanya adalah orang yang beragama Islam. Kenapa? Karena kalau Anda menikahi seorang wanita muslimah, sedangkan wali wanita tersebut masih berstatus sebagai non-muslim, belum masuk Islam, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dan tidak akan memberikan akses, memberikan kuasa kepada orang kafir untuk bertindak, untuk menguasai atau membawahi orang yang beragama Islam. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu akan senantiasa berjaya, senantiasa berada di atas agama lain, senantiasa lebih mulia dibanding agama lain.
dan tidak boleh ada satu tindakan yang berkonsekuensi atau memiliki konotasi kesan bahwa ada orang lain, agama lain yang memiliki status lebih tinggi dibanding status yang dimiliki orang Islam. Dan tentu status sebagai wali itu adalah bentuk dari sultah, dari bentuk kekuasaan, kekuatan secara hukum yang secara kedudukan pun dia lebih tinggi, karena dia yang akan memutuskan iya atau tidaknya pernikahan tersebut. Dia yang akan memutuskan terjadi atau tidaknya pernikahan tersebut. Makanya kalau Anda menikahi seorang muslimah sedangkan walinya masih berstatus sebagai orang kafir, dia tidak bisa menjadi walinya. Dia, ayahnya, tidak bisa menjadi wali. Kenapa? Karena wilayah itu adalah bentuk dari sultah, bentuk dari rif'ah, bentuk dari suatu kekuasaan dan kemuliaan, ketinggian derajat, sehingga tidak mungkin itu dimiliki oleh orang kafir yang dia memiliki kekuasaan dan juga memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding orang muslim. Ini syarat pertama, dan boleh dikata mayoritas ulama atau bahkan bisa jadi inilah suatu kesepakatan di kalangan para ulama bahwa orang kafir tidak bisa menjadi wali bagi seorang muslimah, tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan seorang muslimah walaupun itu anak dia sendiri. Karena itu ketika Nabi SAW hendak menikahi Ummu Habibah binti Abi Sufyan yang telah menjanda di negeri Habasyah, ya, ketika beliau ikut berhijrah ke negeri Habasyah, suaminya murtad, mati dalam kondisi beragama Nasrani. Maka karena suaminya murtad, status pernikahan antara Ummu Habibah dengan suaminya secara otomatis terputus. Setelah masa iddah Ummu Habibah berlalu, maka Nabi SAW mengirimkan utusan untuk pergi ke negeri Habasyah melamar Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Beliau mengirim utusan ke Raja Najasyi yang kala itu sebagai raja dan dia telah berstatus sebagai seorang muslim. Najasyi telah masuk Islam, sehingga secara hukum ayah Najasyi berperan sebagai wali hakim bagi Ummu Habibah. Padahal secara nasab Ummu Habibah masih memiliki orang tua, yaitu Abu Sufyan. Namun demikian Nabi tidak melamar Ummu Habibah kepada Abu Sufyan. Kenapa? Karena Abu Sufyan masih dalam kondisi musyrik, sedangkan orang kafir itu tidak bisa menjadi wali bagi seorang mukminah. Karena Ummu Habibah mukminah, sedangkan ayahnya kafir, maka ayahnya tidak bisa menjadi wali. Sehingga karena ayahnya tidak bisa menjadi wali, Nabi tidak melamar Ummu Habibah ke walinya, ke ayahnya, tetapi kepada siapa? Kepada wali hakim yang ada di negeri tersebut, yaitu An-Najasyi. Karena Ummu Habibah tinggal di Habasyah, Ethiopia, sehingga yang berhak menjadi wali atas pernikahan Ummu Habibah adalah wali hakim yang ada di negeri Habasyah kala itu, yaitu An-Najasyi. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.